Saudi lantang tolak rujuk dengan Israel tanpa Palestina merdeka. Arab Saudi menegaskan, we've seen now close to 30,000 civilians killed in Gaza. We continue to see civilians being killed every day. We continue to see restrictions on access to humanitarian aid. And frankly, we don't see any real kepada Amerika Serikat bahwa negara kerajaan tersebut tak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina. Pemerintahan Raja Salman menyatakan bersedia normalisasi jika Palestina jadi negara merdeka dan penghentian agresi Israel di jalur Gaza. Ketegasan sikap Saudi muncul usai juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pemerintahan Amerika telah menerima tanggapan positif terkait normalisasi. Namun menurut Kirby, Saudi dan Israel bersedia untuk terus melakukan diskusi normalisasi. Pembicaraan normalisasi Saudi-Israel menjadi sorotan usai pasukan Zionis melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober lalu. Sepanjang agresi, militer Israel menyerap warga dan juga fasilitas sipil, termasuk kamp pengungsian dan rumah sakit. Hingga kini lebih dari 27.000 jiwa di Palestina meninggal dan puluhan ribu rumah warga hancur. Imbas agresi itu, Saudi disebut menunda pembahasan normalisasi dengan Israel karena agresi pasukan Zionis. Jauh sebelum agresi tersebut, Saudi sebetulnya menunjukkan tanda-tanda bersedia normalisasi. Pada September, Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Mohammed bin Salman mengatakan normalisasi Saudi dengan Israel semakin dekat. Setiap hari kami kian dekat, kata MBS kepada media Amerika, Fox News. Saat wawancara, MBS juga mengatakan bahwa isu Palestina sangat penting bagi Saudi. Dia juga mengungkapkan pemerintahan Riyadh perlu menyelesaikan bagian tersebut. Kami harus melihat kemana. Kami melangkah, kami berharap ini bisa mencapai suatu titik. Meringankan kehidupan rakyat Palestina, menjadikan Israel sebagai pemain di Timur Tengah. Ujar MS dikutip dari Al Jazeera. Mengutip tulisan pengamat hukum internasional Gulardi Nurbintoro di kumparan edisi 20 Februari 2019 lalu, 4 hal yang wajib diketahui tentang Mahkamah Internasional dijelaskan di situ bahwa Mahkamah Internasional berdiri sejak tahun 1945 sebagai salah satu dari 6 organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB kemudian menegaskan bahwa setiap negara anggota PBB secara ipso facto merupakan anggota Mahkamah Internasional. Masih mengutip tulisan pengamat hukum internasional Gulardi Nurbintoro, selain mengacu pada piagam PBB, tugas dan fungsi Mahkamah Internasional juga diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional. Dalam statuta inilah, yakini pasal 34 tertulis ketentuan bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam suatu perkara di Mahkamah Internasional. Maka dari itu, Turki dapat mengajukan perkara tentang kejahatan perang Israel di jalur Gaza, dan pintu sangat terbuka untuk menggiring Netanyahu ke pengadilan internasional. Sementara itu, Bibi, panggilan Netanyahu, seakan menemukan zona aman dirinya bersembunyi di balik topeng perang agar terhindar dari ancaman penggulingan yang terus diterapkan rakyat Israel setiap hari lewat aksi demonstrasi sejak 9 bulan di tahun 2023. Yaitu dari Januari sampai September 2023 ini. Demonstrasi itu tidak cuma diikuti warga Israel, tetapi jumlah banyak tokoh penting terus-menerus ikut serta memberikan dukungan dan hadir langsung dalam aksi demo selama 9 bulan hingga saat ini. Mereka antara lain adalah pemimpin oposisi Israel Yair Lapid, mantan Presiden Israel Reuven Rivlin, dan juga mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni. Kini nasib Netanyahu segera berakhir. Masya Allah, Suriah makin hebat, bikin Israel babak belur. Rudal Zionis dibikin nyungsep tadi malam.
Israel makin lemah dan tak berkutik dikarenakan serangan yang dilakukannya berhasil ditangkis oleh Suriah. Banyak serangan Israel yang gagal total sebab kekuatannya sudah berkurang dan stok senjata canggihnya habis dihancurkan pasukan Hamas. Unit Pertahanan Udara Angkatan Darat Suriah telah menangkis serangan rudal Israel di dekat ibu kota Damaskus. Itu terjadi di tengah peningkatan serangan rezim Tel Aviv terhadap negara Arab tersebut sejak dimulainya perang brutal entitas pendudukan di jalur Gaza yang terkepung. Kantor Berita Arab Suriah resmi mengutip sumber militer yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa agresi Israel terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1:30 pagi. Musuh Israel melancarkan serangan udara dari arah Golan Suriah yang diduduki, menargetkan beberapa titik di dekat kota Damaskus. Kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa serangan itu tidak meninggalkan dampak apapun pada Suriah. Sumber militer Suriah mengatakan unit pertahanan udara Angkatan Darat Suriah menanggapi rudal Israel dan menembak jatuh sehingga gagal menyerang daerah Damaskus. Mereka menggarisbawahi bahwa agresi tersebut hanya menyebabkan kerugian material yang sedikit. Israel telah mengintensifkan agresi udaranya terhadap Suriah sejak serangan berdarah rezim tersebut terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang terkepung sejak 7 Oktober, setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa di wilayah pendudukan. Operasi mendadak ini dilakukan sebagai pembalasan atas kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Tel Aviv selama puluhan tahun terhadap warga Palestina. Tel Aviv juga memblokir pasokan air, makanan, dan listrik ke Gaza sehingga membuat jalur pantai tersebut mengalami krisis kemanusiaan. Laporan tersebut mengatakan agresi Israel menargetkan kota Haula di perbatasan Lebanon, menewaskan wanita dan putranya yang berusia 35 tahun di kota perbatasan Al-Jibayan. Sebelumnya pada kemarin, Sabtu 2 Desember 2023, Gerakan Perlawanan Lebanon Hizbullah melanjutkan operasi anti-Israel untuk mendukung perlawanan di Gaza yang mengalami gencatan senjata yang diperpanjang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Sejak awal perang Israel di Gaza, Hizbullah telah menargetkan banyak posisi Israel di dekat perbatasan Lebanon sebagai serangan balasan.